Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya panggil Sheikha aja boleh ya? Sheikha Febiola. Aduh, berat nih, berat. Sheikha itu kalau di Timur Tengah itu panggilan untuk ini keturunan bangsawan. Insya Allah. Jadi bangsawan Sheikha kalau perempuan. Kalau Agak berat ya? laki-laki Sheikh gitu. Agak berat ya? Baik, jadi saya panggil apa dong nih? Febi aja ya? Iyalah. Febi aja deh. Kita nih terima kasih banyak ya udah mau datang Iya. ngobrol sesantai mungkin. Iya. Jadi nggak usah terlalu bagaimana gitu di Syariah Iconic Talk with Gunawan asli. Jadi kalau Syariah Iconic itu Syariah Iconic Talk disingkat jadi sit gitu. Jadi ini kita nih duduk sit with you, sit with me gitu ya. Sit with Gunawan asli. Yes. Nah ini kalau saya ngelihat Febi itu udah berapa lama ya kenalnya? Udah lama banget ya? Lama banget lah ya. Udah lama banget. Bukan belasan tahun ya, udah puluhan tahun. Puluhan tahun. Kalau puluhan tahun itu berarti lebih dari 20. Iya. Karena di bawah 20 belasan. Iya. Benar. Nah, selama puluhan tahun itu saya kenal Febi itu orang yang ya kita dunianya mirip-mirip, terusin syariah. Betul. Pasar modal dulu. Dulu fund manager dana pensiun gitu kan ya. Saya juga pernah jadi fund manager dulu lah somehow lah di masa-masa jahiliyah dulu. Belum masuk di syariah gitu. Nah, kalau boleh nih di-spill dikit dong gitu. Sebenarnya yang membuat syariah itu menjadi satu hal yang ikonik, changing your life gitu. Dari sebelumnya pasti juga kayak gue juga lah gitu ya. Agak jahiliyah gitu kan. Agak-agak modern gak jelas gitu kan. Lalu pindah ke syariah. Jadi itu sebenarnya memang wasilahnya itu dari pekerjaan sih. Pekerjaan? Iya, kan dulu jadi manajer. Dari situ ada exposure tuh tahun 2005 lah ya. Ada exposure ke ilmunya ekonomi syariah. Gitu. Baru tuh 20 tahun lalu. Iya, kayaknya ekonomi syariah apa nih gitu. Penasaran, pengen tahu lebih banyak, pengen tahu lebih lanjut. Nah dari situ mulai belajar sendiri. Waktu itu kan memang jadi fund manager yang memang portofolionya itu tidak syariah ya, maksudnya kan masih ada bank, masih ada yang lain ya. Tapi itu adalah pekerjaan. Jadi dari situ mulai terus belajar. Kan saya tuh orangnya senang banget memformalkan pengetahuannya. Artinya oke, kita belajar sendiri, tapi kayaknya kalau belajar lebih terstruktur itu kayaknya lebih bagus. Nah, mulai serius lah waktu itu 2010 sambil kerja kuliah lagi ngambil ekonomi syariah itu master yang kedua ya karena sebelumnya udah ada master. Jadi master yang kedua ngambil ekonomi syariah. Di situ makin ngerti makin apa dan mulai ada niatan kayaknya pengen full syariah sih. Gitu. Tapi nggak tahu caranya kan gimana. Terus waktu itu juga memang belum punya kemampuan untuk misalnya punya say bahwa ayo kita bikin portofolionya syariah semua, belum ada juga gitu ya, belum ada kemampuan. Executing power masih lemah. Iya, masih lemah ya. Jadi belum seperti itu. Akhirnya ternyata ada jalan itu karena harus resign dari pekerjaan karena ngikutin suami pindah ke Bandung 2011. Jadi wasilahnya karena nikah dan ikut suami ke Bandung. Itu ternyata jalan kan berdoa ya, maksudnya berdoa sama Allah, ya Allah gimana ini pengen ke syariah. Kan kalau kita di pekerjaan tuh pasti mikirnya mungkin pindah ke bank syariah, pindah ke institusi syariah, ya gitulah pemikiran manusia ya. Sependek pemikiran dan pengetahuan manusia jalannya ke situ. Nah ternyata menurut Allah enggak, jalannya enggak ke situ. Menikah terus pindah ke Bandung. Nah 2 tahun itu tidak bekerja. 2 tahun itu justru nggak kerja karena memang mendampingi suami ya di doktoral dan lain-lain. Jadi mendampingi suami. Nah 2013 tiba-tiba ada tawaran. Feb mau nggak jadi dewan pengawas syariah?
Wah, iya, berat tuh. terus langsung ini profesi apa gitu kan, Dewan Pengawas Syariah. nggak ngerti gitu. Terus sempat nanya juga waktu itu Pak Elsa ya yang nawarin, beliau sedang Pak ini tuh pekerjaan yang nawarin kerjaan jadi DPS itu Pak Elsa. betul. Sementara nama Feldi adalah Elsa. Iya. Jadi Pak Elsa menawari Ibu Elsa. Betul. Okay. Nah, jadi saya tanya ini pekerjaan apa, beliau jelaskan. Terus saya juga tanya, apa saya ini masuk speknya? Saya bilang gitu kan. Dia bilang ya masuk lah. Berarti kan sudah belajar syariah secara formal, punya pengalaman pasar modal, pernah jadi manajer, masuk. Oke, saya coba dan lelah di situ perjalanan saya untuk betul-betul pindah ya. Jadi full blown syariah tuh seperti itu. Jadi memang proses dengan caranya Allah yang tidak disangka-sangka sih. Ya kalau misalnya kalau misalnya dilihat dari perjalanan sih kayak nggak mungkin ya, karena saya tuh kan S1-nya di Universitas Katolik. Oh, di mana? Di Parahyangan. Parahyangan. Iya. Terus S2 saya yang pertama itu pun di Jesuit University. Di US. Di US, di Colorado. Tiba-tiba, nah habis itu ada pivoting ke belajar syariah kan, ngambil another degree gitu. Nah dari situ ternyata Allah buka jalannya. Ini belajar dari narasumber yang lain ya di Syariah Iconic Talk, Bang Madi Warman Karim. Dia bilang, saya juga dulu sih ada lah jahiliyahnya gitu. Tapi ada satu ikonik di dunia syariah yang dia jalanin terus. Jadi walaupun dia agak-agak melenceng sana kemari gitu, selalu kembali lagi. Yaitu kalau dia tuh bilangnya yang ikonik itu adalah sholat di malam. Kalau di Fabian? Pastinya sholat itu ngejaga banget sih ya. Tapi ya ini, sholat itu pun juga yang kemudian mendorong saya harus ke syariah. Oh gitu? Kenapa? Karena merasanya waktu itu ya, kan pekerjaan ya sih sama tolong kerjaan manajer seperti apa ya, kita we have to be like alert all the time gitu kan, apa segala macam, bikin kerjaan dulu. Jadi rasanya kok saya ini bekerja tapi ibadah kayak segala sesuatu nggak nikmat gitu, terus lelah. Sabtu Minggu tuh lelah gitu ya, karena emang secara Senin sampai Jumat itu kan kita selalu high pressure ya, kerjaan high pressure kan, kalau jadi fan manager itu kan high pressure, jadi lelah. Sampai saya tuh sampai satu titik waktu saya ke kantor diantar sama supir, saya tuh harus kayak mencuri-curi waktu, dalam tanda petik mencuri-curi waktu buat ngaji tuh pas saya ke kantor gitu. Saya bilang ini kayaknya hidup nggak gini deh. Kayaknya nggak begini deh ya hidup harusnya gitu ya kan. There are priorities. Harusnya kan priority kita pertama Allah ya, priority kita. Baru yang lain-lain tuh memang sebagai, kalau saya bilang, aksesoris dalam hidup kita gitu. Nah itu, jadi saya tuh waktu itu ada kegelisahan itu, kegelisahan itu akhirnya itu yang mendorong ya. Nah memang kalau buat saya mengelilingi diri saya dengan orang-orang yang juga punya pandangan yang sama itu juga penting gitu. Jadi nggak mungkin lah misalnya kita maaf misalnya kita di lingkungan syariah tapi misalnya masih berada di circle yang itu bisa kita kan berteman sama siapa aja ya, tapi kemudian menjadi lebih sulit gitu. Nah itu juga yang menjaga sih. Iya, sholat itu kan biasanya didahului ini azan, kayak yang sayup-sayup kita dengar sekarang ini gitu kan azan. Tapi kan yang kita bicarakan saat ini juga berkaitan ya dengan azan, iqamah, yang merupakan sesuatu yang ikonik gitu ya di syariah, yang itu senantiasa mengingatkan kita gitu kalau kita agak-agak melenceng-lenceng dikit dengar itu tuh hati kita, pikiran kita tuh benar ya kata Allah, kalau kita mengingat Allah tuh hati tenang, pikiran itu menjadi bisa menemukan simpul-simpul masalah yang kemudian bisa mencari jalan keluar gitu dari masalah. Nah, ini mungkin agak sedikit pribadi. Biasanya nih
kayak saya gitu ya, saya mengalami sesuatu dalam kehidupan saya itu begitu beratnya. Ada satu titik yang saya harus lewati dan itu pelajaran keikhlasannya tuh sangat-sangat eh, luar biasa gitu. Yang kemudian setelah titik itu terlewati, ini titik yang very iconic sebenarnya gitu. Yang ini memudahkan kita tuh bisa menerima banyak hal lah, tidak harus setiap hal gitu ya. Iya. Dan meyakini bahwa banyak hal itu atau bahkan setiap hal itu walaupun terasa buruk sekalipun itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala dan segala sesuatu yang dari Allah Subhanahu wa taala itu sendiri tidak ada yang tidak baik. Itu semuanya baik, cuman saat itu kita belum bisa melihat aja gitu. Nggak ngerti, kita belum ngerti gitu. Iya. Karena di kehidupan Mbak Fibi nih kalau boleh ya di share itu di syariah atau guna ada nggak sih hal kayak gitu? Pastinya ada ya, pastinya ada gitu ya. Karena kan setiap manusia itu pasti diuji. Kalau saya yakin setiap manusia itu pasti diuji dengan apa yang paling dia cintai. Oh gitu ya? Diujinya yang paling dia cintai. Oke. Betul. Apa yang dia paling inginkan, apa yang dia impikan gitu ya. Nah, tapi ternyata pada saat memang takdir tidak mengarah ke sana ataupun berbeda. Nah, di situ kan kita juga jadi belajar lagi ya, bahwa memang manusia boleh berencana, tapi rencana Allah itu lebih baik. Yeah. Walaupun mungkin yang kayak bilang tadi pada saat kita menerimanya, kita kan belum ngerti ya. Pengetahuan kita kan hanya sependek tahu-taunya kita sebagai manusia aja gitu. Jadi mungkin pada saat itu kayak ada protes, ada apa, ada marah, dan lain-lain. Nah, tetapi kalau yang saya pelajari dari apa yang saya alami, satu bahwa Allah tuh ingin pada satu titik hanya Allah yang memelihara saya. Gitu. Bahwa tidak ada manusia lain yang akan memelihara saya kecuali Allah. Itu ditunjukkan betul gitu ya. Ditunjukkan betul. Kemudian bahwa sebenarnya kalau yang saya yakini ujian itu sebenarnya Allah itu sudah genggam ujungnya apa gitu, hasilnya apa tuh sudah dalam genggaman Allah sebenarnya, sudah tertulis lama. Tapi Allah tuh cuma ingin melihat bagaimana kita menyikapi itu. Jadi ujiannya itu penyikapan gitu. Jadi pada saat mungkin teman-teman juga ada yang sedang menjalani masa-masa sulit atau apa gitu ya, kita memang hanya bisa menjalani aja karena Allah itu hanya menguji kita gimana sih penyikapan kamu kalau dikasih ujian seperti ini, kan hasilnya sudah di tangan Allah sih sebenarnya gitu. Mbak Febi ini dengar-dengar kan ngambil berbagai macam disiplin ilmu ya, ada apa S2-nya udah berapa? 3 atau 4? 3. Jadi apa aja tuh? Yang pertama Computer Information System. Itu yang bikin galau semua industri sekarang. IT ya, IT. Oke. Terus yang kedua bisnis dan keuangan syariah. Oke. Economic Business and Finance. Di mana? Di Paramadina. Oh iya, saya pernah bikin bareng dulu sama Anies Baswedan ya, kita bikin bareng. Kemudian setelah lagi nih berkaitan dengan kerjaan dari DPS ya, karena sudah memahami tentang hukum syariah. Jadi saya belajar lagi master hukum ekonomi syariah di Institut Ilmu Al-Quran. Terus harus jadi hafizah Al-Quran juga? Iya, itu bagian dari syarat kelulusan. Jadi harus jadi hafizah. Udah berapa juz hafal sekarang? Jangan-jangan bukan hanya juz 2930 Mas ya. Udah sementara itu dulu. Sementara itu dulu dan kita juga ada ayat-ayat muamalah yang juga kita perlu familiar. Kalau saya nih sampai bikin novel, film yang menurut saya rasanya mungkin bisa menginfluence lebih banyak manusia ya. Dibandingkan kalau sekedar kita menulis sesuatu dalam bentuk jurnal, dalam bentuk tesis, disertasi gitu. Membacakan kebanyakan ya academician juga atau ya pembimbing kita ya, promotor kita gitu kan. Nah, saya mencoba membuat satu definisi gitu. Kadang kita tuh masih membenchmarkkan apa yang kita lakukan
walaupun kita paham ya hadisnya tuh khairun nas anfa'uhum linnas katanya kan. Jadi manusia yang terbaik itu yang paling memberi manfaat kepada orang lain. Tapi ketika memberi manfaat kepada orang lain ini kan pandangan orang dalam menerima kemanfaatan dari kita itu kan beda-beda. Betul. Ada yang sangat-sangat maaf komersial banget gitu ya, material banget gitu kan. Ada yang spiritual banget gitu. Nah, saya tuh sampai kepada satu value-nya. Ini ada di. Jadi ini saya bacanya. My value is not determined by someone else's inability to see my work. Jadi saya beranggapan bahwa nilai saya itu tidak bergantung kepada ketidakmampuan orang lain melihat sebagaimana saya bernilai. Ya. Jadi buat saya yang penting adalah bagaimana Allah melihat saya. Ya orang mau lihat saya banyak salah atau norak, whatever lah gitu ya. It's his or her inability to see my work gitu. Jadi memang kalau menurut saya sih ya berurusan dengan Allah itu jauh lebih mudah kok daripada berurusan dengan manusia. Gitu. Jadi kadang-kadang memang kita sebagai manusia perlu ada saat introspeksi ya kan kita juga harus istilahnya muhasabah kan ya kayak gitu tuh tetap harus kita lakukan. Tetapi pada satu titik mungkin kadang-kadang kan pandangan dari pandangan manusia macam-macam ya gitu, dan kita kadang-kadang nggak bisa memuaskan semua orang gitu atau sesuai dengan value atau apapun pikiran yang ada dalam semua orang. Ya udah kita kembali lagi aja bahwa wah ini yang saya lakukan ini niatan saya adalah seperti ini. Mudah-mudahan ini kalau saya mudah-mudahan ini cukup di mata Allah gitu. Dan biarkan nanti Allah yang menggerakkan hati-hati manusia itu. Soalnya repot juga ya kalau kita mau ini kan ya seperti lagi saya selalu berpendapat bahwa berurusan dengan Allah itu jauh lebih mudah daripada berurusan dengan manusia, walaupun pada kenyataan kita harus selalu hablumminanas hablumminallah telah selalu ada, kita juga harus belajar untuk berhubungan dengan manusia, tapi ya itu pada satu titik kita nggak bisa memuaskan semua orang gitu kan, tidak bisa. Pasti kan kayak misalkan bikin novel terus bikin film pasti pendapat orang kan 1001 macam gitu ya. Nah, tetapi kita harus kembali lagi sih untuk kita centering lagi lah, centering lagi bahwa niat kita apa, dan ya kita tetap bermuasabah untuk memurnikan niat kita aja gitu. Kalau bikin film, apalagi film syariah, film kan mohon maaf Tuhannya bukan Allah Subhanahu Wa Taala ya, industri film Tuhannya adalah box office gitu kan. Berapa juta penonton dan lain-lain gitu ya. Sementara kita bikin sesuatu yang ternyata ini saya coba bawa ya ke diri saya. Ternyata ada sesuatu yang di luar ini. Film kita tidak pernah kita niatkan hanya sekedar untuk berdakwah gitu. Ya film adalah bagian dari dakwah, boleh dong ya. Tapi bukan pengen mengajarkan kepada orang lain. Tapi ternyata film itu bisa menjadi di banyak tempat sumber kajian dari majelis-majelis taklim. Wah kita itu kayaknya kalau film-film lain kayak mungkin nggak ada kali ya kayak gitu ya, belum ada lagi gitu. Surprise gitu. Jadi again my value is not determined by someone else's inability to see my work. Jadi film ini tuh juga sama kayak gitu. Kalau di dalam kehidupan Mbak Febi ada nggak ya kayak mirip-mirip kayak gini ya? Iya pastinya ya, maksudnya kita juga ada pada satu titik gitu ya dalam perjalanan dimana mungkin decision kita atau apa yang kita lakukan itu tidak sesuai misalnya dengan pandangan umum gitu. Kayak waktu itu kan saya tuh udah jadi file manager ya, cukup sukses gitu ya, berkarir dan lain-lain. Pada saat kemudian memutuskan untuk menikah dan resign, itu kan pendapat orang pasti yang bener gitu kan, pasti kayak gitu kan, nggak sayang dan lain-lain. Tapi waktu itu memang saya merasa bahwa I have to put priorities straight gitu in my life. Itu menunjukkan bahwa Allah kasih kesempatan saya untuk menyempurnakan agama
udah ya kan, apa ya, masa udah dikasih sesuatu sama Allah kita nggak totalitas. Jadi waktu itu memang keputusannya seperti itu. Semua orang pada bingung gitu ya, dari yang berkarir di Jakarta dan lain sebagainya. Jadi fund manager juga, megang fundnya juga nggak kecil gitu kan waktu itu. Iya, jadi nggak kecil. Tapi memang itulah mungkin di situ saya juga belajar untuk melepaskan gitu ya. Belajar melepaskan. Jadi kan itu kan atribut dunia ya, kayak di fund manager, tiap hari ngeluap dana berapa, bisa punya diskresi keputusan apa, itu kan sebenarnya dunia ya. Tapi di situ saya belajar, oke, saya sekarang harus ikut, ini mungkin beda ya dengan tapi waktu itu saya berpikir, saya ini harus ikut set prioritasnya Allah. Set prioritasnya Allah adalah bagi saya karena sudah menikah, maka suami itu yang pertama, kemudian anak, keluarga. Gitu. Jadi itu yang harus saya put straight dulu lah, yang itu bukan karir. Dan terbukti ternyata setelah 2 tahun karir yang menghampiri gitu. Saya, iya. Alhamdulillah ya, ini sebenarnya tahadus ini sampai hari ini saya tuh tidak pernah melamar pekerjaan. Padahal dulu mungkin sering ya. dulu sedih banget gitu kalau pekerjaan. Tapi saya tuh tidak pernah melamar pekerjaan. Dan semua kerjaan sekarang di syariah. Iya, pernah ada tawaran. Nah, kembali Allah kan menguji ya. Pernah waktu itu ada tawaran direksi di salah satu dana pensiun yang besar juga. Gitu. Tapi nggak syariah. Iya, jadi sama aja dengan yang dulu gitu kan. Padahal mungkin kalau secara duniawinya udah oke banget lah gitu ya, sampai udah dilihatin ini kantornya nanti ini apa namanya, remunerasi sekian, kemudian ada benefit lain dan lain sebagainya. Waktu itu saya bilang, saya ini kan dari dulu sudah bersusah payah untuk ke jalur syariah gitu ya. Tapi kalau saya kesini lagi bagaimana gitu, terus pikir, akhirnya saya akhir tes gitu. Nah, tetapi itulah setelah itu ternyata Allah ganti dengan sesuatu yang lebih baik, yang durasi pekerjaan lebih pendek, tapi hasilnya sama aja gitu. Ini kayak cerita Nabi Ismail dengan Nabi Ibrahim guys. Jadi memang sih kalau dalam yang selama ini saya alami gitu ya, kita perlu untuk make hard decision itu memang menyehatkan sih buat kita gitu. Kadang-kadang ada decision yang bikin waktu kita putusin itu sampai kayak sakit hati banget gitu kan, sampai kayak gitu, jadi harus dibuat. Tapi that's a pivoting point sih sebenarnya dalam hidup. Pivoting point banget. Oke, dari ini mungkin terakhir ya. Dari sekian banyak yang sudah dialami, Mbak Feby bisa mensintesiskan itu ke dalam satu kalimat yang spiritualis, politis. Kalau spiritualis politis nggak bisa kali ya, kayak gitu. Tapi gini lah, namanya hidup tuh kalau menurut saya dijalanin aja. Gitu. Jangan dilariin ya. Jalanin aja. Keep moving. Terus abis itu balik lagi ya, apapun itu sebenarnya keputusan ujungnya itu sudah di tangan Allah. Allah tuh cuma pengen melihat gimana kita menyikapinya gitu. Dikasih cobaan masih bisa husnuzon enggak sama Allah, masih bisa bersyukur enggak, masih bisa lihat the silver liningsnya enggak gitu. Terus cuma pengen lihat aja nih, lagi dicoba, lagi under pressure, lagi segala macam, gimana sih itu hamba ini gitu. Cuman itu aja sih sebenarnya, karena keputusannya insya Allah sudah di tangan Allah dan sudah yang terbaik gitu. Apapun itu ya di depan, sudah yang terbaik. Dan kalau misalnya lagi ngalamin susah, sedih gitu, nanti juga ada senangnya kok, insya Allah gitu. Jadi dijalanin aja, karena ini adalah ujian penyikapan aja. Dan ujian penyikapan tuh macam-macam ya, maksudnya nggak cuma susah ya, senang juga. Dikasih kesenangan juga ujian penyikapan ya. Apakah nanti ujungnya syukur atau kufur, dikasih kesenangan. Ya kan? Pun demikian susah ya, misalnya ujungnya tuh mau jadi menarik pelajaran atau malah jadi marah atau apa ya. Ujungnya tuh Allah sudah genggam, yakin keputusan itu sudah yang terbaik di tangan Allah, itu sudah digenggam. Kita tuh cuma diuji penyikapan.
Siwa juga diuji kan dengan apa? Siwa diuji dengan apa? Cuma diuji aja. Udah diuji jadi apa nih? Oh ternyata diuji itu bisa ada ambil hikmah. Ternyata diuji bisa menceritakan lagi kepada orang lain gitu ya dengan misalnya novel gitu kan. Itu kan penyikapan juga. Penyikapan dari ujian. Kalau nggak dikasih ujian kan nggak akan bisa bikin novel. Jadi orang cuma melihat saya uji, jadi apa nih ujiannya? Apa cuma jadi isak tangis gitu kan? Apa cuma jadi apa gitu? Apakah bisa jadi manfaat untuk orang lain atau bagaimana? Ya kalau buat saya itu apa ya, air mata itu hanyalah sebuah jeda dalam takdir. Dikit nangis boleh gitu kan manusia itu cuma jeda aja. Buat takdir itu banyak gitu. Takdir itu selalu baik. Abis itu mikir kira itu saya setuju juga dalam ujian penyikapan itu yakin bahwa takdir Allah selalu baik. Boleh nggak kalau saya simpulkan dari apa yang sudah Mbak Feby sampaikan ya dalam syariah iconic talk kita. Pertama, husnuzon, berprasangka baik hanya pada Allah. Kalau sama manusia kayaknya nggak usah berprasangka ya. Tidak usah berprasangka baik atau netral aja. Karena kita nggak tahu. Iya, karena kita nggak tahu. Seakan-akan menawarkan sesuatu yang baik, tapi walau alam di balik itu mungkin. Kan memang sifatnya berubah-ubah. Iya, berubah-ubah. Jadi kita netral aja. Jadi nggak usah berzon gitu ya. Bahkan kepada fardizon sekalipun kita nggak usah berzon gitu ya. Lalu itu yang pertama. Tapi ini yang kedua ini menurut saya ini penting ya. Jadi kalau dalam perjalanan Mbak Feby itu kayaknya Mbak Feby itu menemukan satu hal yang very iconic di syariah, yaitu penciptaan manusia itu adalah yang pertama untuk beribadah kepada Allah. Jadi ibadah first, everything else will just follow this ibadah, right? All into places lah nanti pasti gitu, jauh gitu. Dulu mungkin nggak gitu ya. Selalu dengan apa ya pemikiran manusia gitu, gini. Tapi kan memang ada pelajarannya bahwa bukan berarti kita nggak ngapain ya, tapi bahwa kerjain itu dulu kewajibannya. Nanti everything else will fall into place. So ibadah first, everything else, including business, including career, will just follow. Insyaallah. Oke. Terima kasih banyak Mbak Feby, sudah asik ya ngobrol-ngobrolnya. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa garap sesuatu yang mungkin produk kreatif yang lebih spesifik ya, di dunia yang sama-sama kita geluti, ekonomi dan keuangan syariah. Apa yang ikonik di situ ya. Insyaallah next time kita akan bertemu lagi. Pemirsa, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.